Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di selatan Lebanon pada Jumat 27 Juni 2025. Israel menyasar bukit-bukit di wilayah Nabatiyeh yang diyakini tempat tersembunyi infrastruktur bawah tanah milik kelompok bersenjata Hizbullah. Angkatan Udara Israel menegaskan penyerangan ini bertujuan meniadakan situs komando dan sistem pertahanan yang kabarnya tengah dipulihkan setelah hancur dalam konflik tahun lalu. Sumber keamanan Lebanon menyebut lebih dari selusin serangan secara simultan di area perbukitan dekat Nabatiyeh. Lebanon bereaksi menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat yang mengharuskan menarik milisi non-negara dan senjata dari Lebanon Selatan. Presiden Lebanon Joseph Aoun secara langsung menuduh Israel terus melanggar gencatan senjata dengan aksi militer yang berlangsung terus-menerus. Tak lama setelah serangan di bukit, seperti yang terlihat pada laman Instagram Kompas.com, di mana sebuah gedung apartemen di kota Nabatiyeh rusak parah akibat penembakan. Atas serangan tersebut, satu wanita tewas dan 11 orang lainnya luka-luka, termasuk beberapa mengalami cedera ringan. Media pemerintah Lebanon menyebut korban tewas adalah seorang perempuan yang baru menjenguk keluarga setelah pulang dari Jerman, dan ledakan menghancurkan lantai atas gedung tersebut. Pihak militer Israel membantah melakukan serangan langsung terhadap bangunan sipil. Mereka menyatakan bahwa ledakan terjadi akibat rudal atau roket milik Hizbullah yang meledak terkena serangan karena disimpan berdekatan dengan permukiman sipil. Dari serangan kejam itu, terlihat juga reruntuhan bangunan, warga, dan tentara Lebanon yang tengah memeriksa kerusakan. Serangan Israel ini membuat warga setempat merasa cemas, takut, dan depresi. Dengan tatapan kosong dan penuh kesedihan, mereka sengaja bergerak perlahan dari rumah mereka sambil menyaksikan puing dan serpihan bangunan. Serangan udara itu mencerminkan ketegangan tinggi di perbatasan, di mana Israel berupaya mencegah Hizbullah membangun kembali kapabilitas militernya. Sementara itu, Lebanon melihat aksi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian damai dan kedaulatannya. Insiden ini menempatkan warga sipil dalam situasi kritis, serta meningkatkan tekanan internasional bagi penegakan gencatan senjata dan perlindungan kawasan perbatasan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan akan keluar dari bunker memanfaatkan momen gencatan senjata. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 29 Juni 2025, hal itu terjadi setelah hampir 2 pekan bersembunyi di bunker rahasia selama perang dengan Israel. Pemimpin tertinggi Iran itu disebut menghindari publik lantaran takut menjadi target pembunuhan Israel. Bahkan sejumlah pejabat tinggi Iran tidak menjalin kontak dengannya selama konflik berlangsung. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Donald Trump dan Emir Qatar disebut belum menjamin keselamatannya. Meskipun Trump meminta Israel tidak menghabisi Khamenei, Netanyahu belum tentu menutup opsi itu. Jika Khamenei muncul, ia akan disambut pemandangan kehancuran dan ribuan korban. Khamenei diprediksi akan muncul di televisi nasional untuk mengklaim kemenangan dan memperbaiki citranya. Namun perang telah memperlemah Iran secara signifikan dan pengaruhnya mulai memudar. Serangan Israel telah melumpuhkan banyak infrastruktur militer dan menewaskan banyak komandan elit Garda Revolusi Iran. Fasilitas nuklir Iran juga rusak berat, menambah beban dari sanksi internasional yang sudah berlangsung 2 dekade. Banyak rakyat Iran mulai mempertanyakan arah kebijakan negara dan menyalahkan Khamenei atas kehancuran ini. Mereka menilai ambisinya menghancurkan Israel tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung bangsa. Seorang warga Israel dikabarkan menaruh bahan peledak berkekuatan tinggi di dekat rumah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Bahan peledak itu dirancang untuk meledak saat Katz melintas di lokasi pusat kota Israel. Pria bernama Roy Mizrahi berusia 24 tahun itu diduga sebagai mata-mata Iran terlibat dalam rencana pembunuhan Israel Katz. Hal itu diduga sebagai bagian dari rencana pembunuhan yang dikendalikan langsung oleh Teheran.
Dikutip dari The Times of Israel pada Minggu 29 Juni, pelaku ditangkap oleh polisi Zionis atas dugaan menjadi agen Iran. Penangkapan pelaku terungkap sebagai bagian dari operasi intelijen Iran di dalam negeri Israel. Meski demikian, polisi berhasil menangkap pelaku sebelum bom diledakkan di lokasi kejadian. Lantas, kasus ini menandakan eskalasi terbaru dari aktivitas spionase Iran di dalam wilayah Israel. Sementara itu, otoritas Israel menyebut serangan pengintaian Iran nyaris berhasil membunuh Menteri Pertahanan Israel. Pihak keamanan Israel tengah menyelidiki sejauh mana jaringan spionase Iran aktif di dalam negeri Zionis.